Saat ini anak-anak sudah dibuka bukunya, kan sudah ya dibuka. Buka halaman 5. Ya, ada halaman 5. Kita sekarang ini akan lanjutkan pembahasan tentang sholat Jumat ya, masih sholat Jumat. Yang sudah itu baru awal-awal ya, yaitu kewajiban sholat Jumat bagi siapa? Masih ingat? Sudah ada itu yang menyetorkan jawabannya. Ya, secara singkat itu untuk laki-laki yang sudah dewasa. Ya. Itu yang pokok, nanti ada lagi lainnya. Kemudian yang dikecualikan itu ada 4 orang ya, yaitu hamba sahaya, perempuan, kemudian anak kecil, dan orang yang sakit. Sekarang kita akan melanjutkan masih pada sholat Jumat. Pada kesempatan sekarang ini, kita akan melihat syarat wajib. Syarat ya, syarat itu ada 2. Ada syarat wajib. Nah, sekarang syarat wajib. Nah, syarat wajib sholat Jumat ya. Ada berapa di situ? Anak-anak silakan lihat kan sambil membawa buku ya. Yang pertama dia itu harus beragama Islam ya, atau seorang Muslim. Seorang Muslim. Jadi kalau bukan Muslim ya tidak ada hukum. Itu diterangkan sekali dalam surat At-Taubah ayat 54. Yuk kita baca anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Itu. Tidak ada yang menghalangi pada orang-orang itu ya, baik itu infaknya, kecuali karena mereka itu kafirnya. Berarti kalau orang kafir meskipun sholat juga tidak diterima. Dan juga mereka tidak melaksanakan sholat kecuali sambil malas. Ada yang di hatinya itu belum senang ya kepada Islam, tapi lahiriahnya mereka itu beragama Islam, di KTP-nya kalau sholatnya males, juga kalau berinfak terpaksa. Nah itu tidak diterima ya menurut surat At-Taubah ayat 54. Yang kedua adalah balig. Sudah balig, sudah dewasa. Sudah anak-anak sudah balig belum? Udah balik ya. Kemudian yang ketiga berakal sehat, berarti sehat ya akalnya. Muslim balik, berakal sehat. Kemudian selanjutnya adalah laki-laki ya. Laki-laki, kemudian laki-lakinya itu merdeka dan sehat, maksudnya sehat badannya. Yang terakhir adalah orang yang menetap. Berarti kalau dengan bahasa lain itu mukim ya, mukim itu penduduk. Artinya bukan tamu, bukan sedang bepergian, bukan musafir. Kemudian yang keenam adalah tidak ada halangan
yang betul-betul berat ya, tidak ada halangan yang betul-betul berat. Misalnya apa? Misalnya ketika siap-siap mau sholat Jumat jam 10 tuh sudah dipersiapkan kalau orang yang beriman itu tidak menunggu ada seruan azan baru mandi ya, tapi sebelumnya sudah siap-siap. Kalau yang anak sekolah misalnya tidak libur ya pagi-pagi sudah mandinya niatnya mandi untuk sholat Jumat. Tapi tiba-tiba terdengar gemuruh, ternyata tanah longsor. Nah itu kan uzur yang betul-betul menghalangi ya. Jadi ini kalau yang sudah terdapat di sini muslim, baligh, sehat akal, laki-laki, mukim atau di tempat sendiri dan tidak ada uzur. Mereka itu sudah wajib ya. Sudah wajib melaksanakan sholat Jumat. Anak-anak di situ lebih diperjelas lagi ada hadisnya ya. Kemarin sudah juga ada yang menjalankan laki-laki merdeka dan sehat. Hanya di sini ada beda sedikit ya. Kalau kemarin itu al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan mamlukun ya, kemarin itu mamlukun au imra'atun au sabiyun au maridun. Sama, hanya kalau di sini ada abdun pakai abdun. Dua-duanya sama ya, dua-duanya sama. Silakan mau yang mana yang diingat oleh anak-anak. Mau yang pakai abdun atau tidak sama saja. Selanjutnya ada syarat sah. Nah, apa bedanya syarat sah dengan syarat wajib? Kalau tadi syarat wajib itu kalau sudah memenuhi yang 6 itu maka dia wajib sholat. Nah, yang sudah siap yang melaksanakan sholat Jumat karena sesuai sudah terpenuhi syarat-syarat yang tadi, harus memperhatikan syarat sah. Jangan-jangan sholat Jumatnya nanti tidak sah. Yang pertama dilakukannya sesudah matahari tergelincir. Kemudian atau tempatnya yang kita urutkan sesuai dengan ini, tempatnya di masjid ya, tempatnya di masjid atau di tempat yang sudah biasa. Bagaimana yang sudah biasa itu, yang sudah tetap selalu di situ, ya misalnya di tempat tempat kerja misalnya, pabrik itu kan luas ya, pabrik luas. Kadang-kadang di tempat itu tidak ada masjid, maka orang-orang yang beragama Islam mencari tempat di lingkungan pabrik itu untuk bisa melaksanakan sholat Jumatnya. Dia itu bukan masjid, tapi sudah disiapkan. Kalau sholat Jumat pasti di situ itu ya. Yang pertama, yang kedua didirikannya harus berjamaah. Ya, tidak boleh sendiri-sendiri, harus berjamaah. Yang ketiga, waktunya sudah masuk waktu zuhur atau tergelincir matahari ya. Tergelincir matahari. Jangan sampai saking rajinnya siap mengadakan sholat, belum tergelincir matahari. Itu tidak sah. Di sini coba kita lihat ada hadisnya. Yuk baca yuk. Anak-anak membaca juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana yusallil jumu'ata hina tamilus syamsu. Yuk kita ulangi lagi.
kana yusolil jumu'ata hina tamilu syamsu. Kana adalah maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Jum'ah hina ketika tamilu syamsu matahari tergelincir. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian yang kedua, selanjutnya yaitu nomor 4, itu diawali dengan apa ya? Khutbah Jumat ya. Diawali dengan khutbah Jumat. Dengan khutbahnya 2 ya. Diawali dengan 2 khutbah. Jadi khutbah dulu 2 kali khutbahnya, baru sesudah itu sholat didirikan secara berjamaah. Silakan dilihat, ada hadisnya di sini. Jadi setiap yang diterangkan itu selalu ada hadisnya ya, atau ada dalilnya. Karena agama atau peribadahan harus berdasarkan keterangan ya atau dalil. Bagaimana nih cara imam khutbahnya itu? Ini diterangkan oleh Ibnu Umar ya. Ibnu Umar menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada hari Jumat itu sambil berdiri 2 khutbah. Kemudian ada duduk di antara keduanya. Mungkin anak laki-laki sudah ya. Betul tidak begitu? Jadi khatibnya itu berdiri, tidak duduk. Khutbahnya berdiri. Sesudah khutbah pertama berdiri lalu duduk. Lalu khutbah lagi berdiri lagi. Nah, itu. Khutbahnya sambil berdiri. Jadi syarat-syaratnya ada 4, ulangi ya. Tempatnya di masjid, dilakukannya dengan berjamaah, waktunya sesudah tergelincir matahari, dan diawali dengan khutbah Jumat. 2 ya, khutbahnya 2, ada 2. Selanjutnya rukun. Rukun sholat Jumat. Atau rukun Jumatan. Kenapa ya tidak sholat Jumat di sini nih? Tapi hukumnya hukum Jumatan. Atau rukun Jumatan. Karena kalau sholat ya sholatnya aja. Tapi disebut Jumatan itu dengan yang berhubungan dengan sholat Jumat. Di situ adalah ada khutbah, maka disebut Jumatan ya. Jadi satu kesatuan ya. Rukun Jumatan. Kalau mengenai rukun sholatnya ya sholat itu sama ya. Kalau mengenai rukun sholatnya itu sama dengan sholat yang biasa. Sama dengan sholat yang lain. Misalnya sama dengan apa yang 2 rakaat sholat subuh ya, sama. Atau meskipun yang bukan 2 rakaat juga kan kalau rukunnya tetap sama, ada takbir, ada Fatihah, kemudian ruku, sudah ruku, iktidal, dan iktidal sujud, lalu duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Nah itu rukun ya, rukun dalam 1 rakaat. Jadi sama dengan yang lain, maksudnya sama dengan sholat yang lain. Hanya bedanya itu tadi ada 2 khutbah, maka disebutnya Jumatan. Ya. Itu yang wajibnya. Jadi kalau rukun itu yang wajib. Rukun itu wajib hukumnya. Di samping yang wajib ada sunnah.
Sunnah-sunnah Jumatan atau Jumahan. Sekarang sunnahnya. Yang dimaksud sunnah di sini bukan hanya sunnah sholat ya, tapi di sini sholat Jumahan atau sholat Jumatan, sunnah-sunnahnya. Ini yang harus diperhatikan karena sunnah itu bisa menambah nilai, bisa menambah pahala untuk menutupi kekurangan nilai dalam sholat yang wajibnya. Yang pertama, harus membersihkan diri, yaitu dengan mandi. Ada yang malas mandi, sekarang lagi libur, atau sekarang lagi belajar di rumah, tidak ketemu teman-teman, enggak mandi. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, kalau ada misalnya nih, ya maksudnya bukan tidak mandi pasti ya. Tapi mandinya ya kadang-kadang jam 10, jam 9 gitu. Nah, tapi kalau sholat Jumat, hari Jumat wajib mandi. Tidak boleh sumeh ya, tidak boleh malas. Mandinya mandi apa nih? Bukan mandi biasa, tapi mandi besar. Ingat nggak mandi besar? Mandi besar itu disebutnya mandi janabat ya. Disebut mandi janabat. Masih ingat cara-caranya? Coba siapa yang bisa menjawab? Ayo, Nabil, coba Nabil. Masih ingat nggak? Oh, ininya tidak diaktifkan ya. Coba diaktifkan. Itu speakernya. Ya, siapa? Nah, sok Nabil. Kan yang pertama apa tuh? Masih ingat nggak? Yang pertama cuci tangan. Ingat nggak? Yang pertama cuci tangan, cuci tangan, terus? Yang kedua cuci farji. Iya, cuci farji. Udah begitu? Berwudu. Ya, berwudu. Lalu kita berwudu. Terus gosok pangkal. Terus siram kepala 3 kali hingga rata. Udah itu? Ratakan air ke seluruh. Yang terakhir cuci kaki. Iya, yang terakhir cuci kaki. Mesti ingat ya. Yang pertama cuci tangan. Ya, ingat. Alhamdulillah tuh ingat. Yang lainnya juga bisa ya. Siapa yang mau jawab lagi boleh? Siapa saja, nggak disebut oleh ibu ya. Silakan. Siapa? Kok nggak ada yang jawab, malu. Nggak usah malu. Yuk kita lanjutkan ya. Membersihkan diri, mandi itu ya, mandinya mandi besar. Kemudian yang kedua, memakai pakaian. Nah, pakaiannya yang terbaik. Pakaian yang terbaik. Pakaian yang bersih, bukan bekas tidur. Yang rapi. Lalu memakai wangi-wangian ya. Pakai wangi-wangian. Kan ini laki-laki ya, kalau laki-laki boleh pakai wangi-wangian masjid. Tapi kalau perempuan kalau mau ke masjid tidak boleh. Ya kata Rasulullah begitu. Apabila kamu perempuan ingin sholat di masjid, maka janganlah menggunakan wangi-wangian. Jangan menggunakan wangi-wangian. Tapi kalau laki-laki boleh, sunnah ya, sangat dianjurkan. Ini selanjutnya nomor 4. Apa? Membaca doa. Maksudnya
sudah mandi rapi, sudah pakai pakaian yang baik, sudah diwangi, udah sip tuh ya, sisir rambut, terus jalan ke masjid. Nah, berjalannya itu harus dengan tenang ya, berjalan dengan tenang. Berjalan menuju masjid dengan tenang. Tidak boleh macam-macam, berteriak-teriak, lari-lari. Harus tenang. Tenang berwibawa. Sambil berdoa. Daripada berteriak-teriak, lebih baik berdoa. Doanya apa saja boleh. Mau doa minta segera dihindarkan nih yang sekarang sampai kita tidak bisa ke sekolah, boleh. Minta diberi banyak rezeki, boleh. Tapi di sini bisa juga nih ada yang memberi contoh ya doa. Coba kita baca nih. Allahumma ja'al. Coba bareng baca. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Iya, wa fi lisani nuron. Wa fi lisani Nuron. nuron. Waj'al fi sam'i nuron. Waj'al fi sam'i nuron. Wa fi basori nuron. Nuron. Waj'al fi kholfi nuron. Waj'al fi khalqi nuron. Fi kholfi ya. Waj'al fi kholfi nuron. Waja'al fi khawfi Nuron. Wa min amami nuron. min amami nuron. Waj'al min fawqi nuron. Waj'al Wa min tahti nuron. nuron. Allahumma a'tini nuron. Allahumma A'tini nuron. Ini bagus sekali ya doanya. Kita minta diberi cahaya ya oleh Allah supaya terang. Di mana minta cahayanya? Di hati. Ya Allah, jadikanlah di hatiku ada cahaya, di lisanku ada cahaya, di pendengaranku ada cahaya, penglihatanku juga ada cahaya, di belakangku ada cahaya, di depanku ada cahaya, di atasku ada cahaya, di bawahku ada cahaya. Jadi diri kita dan sekitarnya itu minta kepada Allah cahaya. Ya Allah, berilah aku cahaya. Maksudnya cahaya apa nih? Cahaya kebenaran ya. Jadi selalu ingin berbuat yang baik-baik. Itu doanya. Tapi kalau bukan itu juga boleh apa saja. Yang selanjutnya, nah, udah sampai ini berjalan dari rumah sampai ke masjid ya. Nah, sampai ke masjid kita sudah punya wudhu. Ya kalau belum punya wudhu, jangan masuk ke masjid dulu kalau belum punya wudhu. Tapi wudhu dulu. Nah, masuk ke masjid itu pakai mendahulukan kaki apa? Mendahulukan kaki kanan, ya, mendahulukan kaki kanan sambil berdoa, ya. Apa doa masuk masjid? Gimana? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat. Di jalan udah berdoa minta cahaya, masjid minta rahmat. Beruntung sekali. Nah, sesudah masuk apa? Jangan duduk dulu ya. Tapi langsung sholat berapa rakaat? Dua. Apa namanya tuh sholat apa? At-tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. 2 rakaat.
tahiyatul masjid tidak boleh duduk dulu langsung. Makanya sebelum masuk masjid harus berwudu dulu. Masuk masjid sambil berdoa, mendahulukan kaki kanan, langsung sholat 2 rakaat. Sesudah sholat 2 rakaat apa? Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah sholat intizor. Nih, sholat intizor. Intizor itu artinya menunggu ya. Intizor itu artinya menunggu. Menunggu apa? Menunggu Menunggu Khutbah. iya, mendatang. betul, menunggu khutbah. Ya, menunggu khutbah. Jadi sudah sholat tahiyatul masjid bukan bercanda. Ya, bukan bercanda. Kalau bercanda tidak ada pahalanya, malah mengganggu orang. Tapi di dalam saja sholat 2 rakaat. Caranya sholat 2 rakaat. Terus sholat 2 rakaat lagi. Terus saja sampai ada khutbah. Tunggu capeklah sholatnya. Udah, kalau misalnya capek, boleh enggak, tapi tidak boleh bercanda. Mau baca Quran boleh, mau baca doa boleh, apa saja yang baik-baik. Itu pahalanya sama dengan orang yang sholat. Jadi kalau bercanda itu berdosa, tapi kalau diam baik-baik itu kan kita menunggu sholat ya, itu dapat pahala. Seperti orang yang mengerjakan sholat, apalagi kalau sholat. Tapi menunggunya jangan di luar. Kalau di luar tidak itu. Harus di dalam masjid. Dan harus memilih soft yang mana. Di depan, di belakang. Harus pilih yang depan. Pahalanya beda tuh. Ya, pahalanya beda. Apalagi di depan ada masih kosong, milih di belakang, rugi itu. Harusnya di depan, pahalanya beda. Ada hadis ya, tapi karena panjang tidak di sini. Jadi begini, barang siapa yang udah siap-siap cepat pergi ke masjid untuk sholat Jumat, apalagi duduk di depan, itu seolah-olah dia itu berkurban dengan unta. Jadi pahalanya besar. Tapi kalau yang berikutnya di bawah unta, seperti kambing. Makanya milihlah. Banyak laki-laki beruntung sekali ini, banyak keistimewaan ya, mengumpulkan pahala, mengumpulkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak lihat di sini ada yang G-nya ya. Yang di halaman 8 lihat ada. Setelah selesai melaksanakan sholat tahiyatul masjid, disunahkan iktikaf. Kayak gini nah. Membaca zikir itu ya. Terus ada doanya, nawaitu iktikaf. Nah ini, Bu cari-cari tuh hadisnya tidak kuat. Tapi kalau yang sholat intizor itu ada ya. Nanti Ibu kirim aja via WA ya, hadis sholat intizor. Nanti Ibu kirim via WA yang hadis intizor. Karena panjang, supaya anak-anak yakin, oh iya ada sholat intizor itu. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, rupanya cukuplah pertemuan kita sekarang ini membahas. Nanti pertemuan yang akan datang kita mempelajari tentang khutbah. Ya. Tapi sekarang kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tanya kan? Yuk, mau bertanya apa? Boleh. Nih. Ya, Fadlan, si Dede mau nanya, Dek. Ada belajar. Ada? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang mau bertanya. Ya udah aja. Mau nanya, mau ditanya. Pertanyaan apa? Ya, mau nanya, mau ditanya. Kalau lagi tanya. Wah.
Ibu mah kalau tidak ada yang bertanya ya Ibu mau nanya nih. Bu, Ya, mau nanya. silakan. Ya, boleh. Kalau lagi mandi besar terus bakal diulangin atau wudhu doang, Bu? Kalau sudah mandi besar terus batal. Iya, Hmm. lagi Mandi mandi besarnya besar sudah selesai? belum. Belum. Ya diteruskan aja mandinya. Ya, tapi kalau udah selesai cukup nanti batal sesudah wudhu itu sesudah mandi besar wudhu. Karena kewajibannya atau ya perintahnya itu sudah dilaksanakan gitu ya. Jadi kalau belum selesai ya, mandi teruskan mandinya. Tapi kalau udah selesai cukup wudhu. Ada lagi siapa? Davi. Ya kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu yang mau bertanya ya. Coba. Sesudah anak-anak mengetahui ada sunnah, ada syarat, bukan ya? Coba apa saja syarat wajib sholat Jumat? Ya, siapa yang mau? Yang menjawab, sebutkan namanya. Ya, Nesya, ya silakan. Muslim, Yang keras, yang balik, keras. Muslim, Laki. yang Muslim, balik, Ya, sehat akal, ya. laki-laki, mukim, sama tidak ada uzur. Ya, apa contohnya yang termasuk halangan ya sehingga tidak bisa melaksanakan sholat Jumat? Apa tuh? Sakit. Ya, bisa ya sakit. Hamba sahaya Hamba sahaya perempuan. juga jadi halangan ya. Iya. Anak-anak Kenapa halangannya hamba sahaya? Karena hamba sahaya itu harus izin. Keluar rumahnya harus izin kepada tuannya. Ya. Ada lagi? perempuan, anak-anak. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang disebut mukim? Mukim. Syarat wajib itu kan harus mukim. Apa itu mukim? Ya, tadi di sininya bukan mukim ya, tapi tadi oleh Ibu diterangkan mukim. Mukim. Siapa yang ingat mukim apa? Ya Badar ya. Enggak dengerin suara. Ayo Badar ya, yang mau jawab sok. Inilah. Nesya mau jawab lagi? Cimit ya. Mukim itu sebaliknya musafir. Ya. Mukim itu sebaliknya musafir. Berarti apa mukim? Menetap. Ya, yang penduduk yang menetap. Misalnya, nih, Tempat tinggal. Fadlan, tempatnya di Serang. Ya, berarti di Serang. Kalau sedang di Serang wajib. Atau Davi misalnya. Di Serang juga wajib. Ya. Nah, sekarang ada sesuatu yang harus anak-anak bawa nih hafalannya nih ya. Kemarin tentang yang dikecualikan. Sebagian ada yang sudah setoran banyak, tapi ada yang belum setoran. Yang belum setoran hafalan itu yang Jumu'atu wajibun, Ibu masih tunggu ya. Ibu tunggu. Sekarang dilihat, ini sangat penting sekali nih, yaitu
yang menyatakan diangkatnya pena. Diangkat pena berarti tidak ditulis amalannya bagi yang 3. Siapa saja yang 3 itu? Anak kecil ya sampai dewasa, yang tidur sampai bangun, yang gelap sampai sadar. Nah, itu diingat hadisnya. Ini agak beda. Mungkin waktu anak-anak di SD Persis beda sedikit ya. Ya nggak apa-apa. Supaya banyak pengetahuan. Coba dibuka di halaman 5. Buka di halaman 5. Udah ada. Rufi'al qalamu an salasatin. Itu yang itu ya. Coba kita baca. Ibu dulu ya. Rufi'al qalamu an salasatin. Ya. Rufi'al qalamu an salasati. Ya, ulangi. Rufi'al qalamu an salasatin. Rufi'al qalamu ala salasati. Anin naimi. Anin naimi. Hatta yastayqidhu. hatta yastayqidhu. Maksudnya anin naimi dari yang tidur hatta yastayqidhu sehingga ia bangun. Wa anis sobi. Lanjut. Wa anis sobi hatta yashibba. hatta Yashibba. Yashibba itu menjadi dewasa. Anis sobi dari anak-anak hatta yashibba sehingga dewasa atau balik. Wa anil ma'tuhi. Nah, ini yang baru ya. Wa anil ma'tuhi. Ma'tuhi. Bukan ma'tah, bukan ain ya. Ma'tuhi. Wa anil ma'tuhi. Hatta ya'tila. Orang gila sampai waras. Baca berulang-ulang itu ya. Jadi yang distorkan ke ibu cukup ini saja. Rufi'al qalamu an salasatin. Anin naimi hatta yastayqidhu. Wa anis sobihi hatta yashibba. Wa anil ma'tuhi hatta ya'tila. Rufi'al qalamu diangkat pena. Tidak ditulis amalnya. Baik amal baik maupun amal buruk. An salasatin dari 3 golongan. Anin naimi yang sedang tidur, hatta yastayqidhu sehingga ia bangun. Terus yang kedua, anis sobi anak kecil, hatta yashiba sehingga dewasa. Yang ketiga, anil ma'tuhi yang gila, hatta yaqila sehingga ia berakal. Itu hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya, oleh At-Tirmidzi. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan pertemuan ini. Mudah-mudahan meskipun sebentar ada kenang-kenangan. Ibu pengen ada kenang-kenangan dari anak-anak ya. Itu yang tadi yang diangkat pena dari yang 3. Siap nggak setoran? Siap nggak? Iya, aku siap. Harus semangat. Semangat. Biar kalah tuh COVID-nya. Kalau tidak semangat nanti lu yang senang COVID-nya. Semangat, umat Islam harus semangat. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.